Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelompok praktikum komputasi statistik. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Diawali dengan saya dahulu, nama saya Nasional Afifah, NIM 122450125, yaitu akan menjelaskan bagian yang pertama. Yang pertama itu kita akan pelajari visualisasi data menggunakan plot. Nah, jadi di sini fungsi umumnya yaitu adalah plot, textsheet, type-nya P. P itu merupakan bentuk titik dalam plot. Bentuk awalnya seperti ini, loh hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu eh, kita dapat mengetahui bentuk setiap type-nya ya di sini. Pertama kita membuat vektor data, lalu kita membuat vektor X menjadi 1 sampai 10 dan Y sebagai kuadratnya dan X. Lalu kita membagi jendela grafik menjadi 2 baris dan 4 kolom untuk melakukan plot. Lalu kita menuliskan tipenya untuk dapat melihat bentuknya ya. Lalu kita membuat plot X sesuai dengan tipe sesuai elemen I. Setelah itu kita menuliskan judul plotnya sesuai tipe yang digunakan. Nah, hasilnya kan seperti ini. Type P itu hasilnya akan menghasilkan bentuk titik. Type R itu akan masuk ke bentuk garis. Type B itu gabungan antara bentuk titik dan garis. Type O itu gabungan bentuk titik dan garis, tapi garisnya itu dilewati. Type H itu bentuk garis horizontal, tapi seperti histogram. Type S itu bentuk tangga. Type N itu tidak ada, karena dia kosong. Lalu kita dapat mencoba pada dataset TRIS ya. Sebelumnya kita menginstal package ini dulu. Tiba lalu membuat datasetnya, lalu kita print. Silakan seperti ini. Lalu setelah itu pada dataset ini kita akan membuat plot untuk melihat korelasi antara variabel dari height dan variabel dari volume. Hasilnya akan seperti ini. Lalu pada fungsi plot ini kita dapat membuat matriks scatter plot dengan cara memasukkan datasetnya saja pada fungsi plotnya. Seperti ini ya, plot dalam kurung tulis. Hasilnya akan seperti ini. Munculkan matriks scatter plotnya. Lalu kita masuk ke dalam matriks scatter plot, kita karena tadi yang di awal kita dapat menggunakan fungsi plot, nah sekarang ini kita dapat menggunakan fungsi pairs untuk membuat matriks scatter plot. Nah, ini adalah fungsi umum jika kita menggunakan fungsi pairs ini ya. Data itu digunakan sebagai kerangka data, lower titik panel itu untuk menentukan dan tidak menampilkan panel bawah. Lalu kita dapat mengetahui, kita dapat menggunakan dataset iris sebelum kita melihat hasilnya, kita menjalankan sintaks ini dulu. Lalu setelah itu kita melihat bentuk matriks scatter plotnya. Caranya sama seperti bentuk plot tadi, yaitu langsung masukkan datasetnya saja. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita pada bentuk ini kita dapat mengubah titiknya berdasarkan spesies pada dataset dan memasukkan objek baru tanpa variabel tersebut ke dalam fungsi pairs. Nah, seperti tadi kita awalnya kita drop variabel spesies, kita simpan dataset barunya pada objek iris, kita dapat memberikan warna pada setiap titik.
kita menspesifikasikan vektor warna titik berdasarkan spesies. Pertama kita membuat vektor warna untuk setiap spesies irisnya. My underscore call C, habis itu kita sebutkan warnanya mau berapa. Lalu kita membuat plotnya. Eh, untuk membuat plot pasangannya antar variabel dataset iris tanpa panel bawah. Kita kan ingin coba tanpa panel bawah. Lalu setelah itu kita menentukan warna titik berdasarkan spesiesnya dari warna vektor my color. Hasilnya akan muncul seperti ini. Ini dia konstruksi kita pakai lower panel .NET. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mutiara Dian Pitaloka dengan NIM 122450047. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode untuk kode selanjutnya. Jadi di sini kita akan membuat box plot, di mana box plot itu adalah visualisasi data, di mana dia itu adalah kumpulan distribusi dari data numerik. Di sini kita akan membuat box plot untuk menampilkan distribusi panjang sepal secara keseluruhan dengan kode berikut. Nah, di sini tuh kita di sini akan ditampilkan nih box plot dari data iris, di mana kita di sini kita yang kita anuin jadi box plotnya itu sepalengnya. Di sini kita bisa ngelihat dari box plot ini kita bisa ngelihat ini ada nilai min, eh, nilai maksimum, nilai minimum, kuartil 1 dan juga kuartil 3. Nah, selanjutnya untuk kode box plot iris dolar sepal titik length sama dengan iris spesies. Di sini tuh kita akan membuat sebuah box plot yang menampilkan distribusi panjang sepal yang dikelompokkan berdasarkan spesies, di mana spesies itu terdapat variabel setosa, versicolor, dan juga virginica. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada titik outlier, di mana di box plot juga itu bisa ditampilkan nilai pencilan. Jadi di sini dia dibandingkan nih antara variabel di mana setosa ada variabel itu ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat box plot yang berdasarkan kelompok gitu. Jadi di sini dataset yang kita gunakan itu adalah tooth grow. Jadi kita panggil dulu datasetnya sebagai table, lalu kita panggil datasetnya, dan ini adalah hasil dataset dari tooth growth. Lalu di sini kita akan mengubah variabel tooth grow dose, di mana kita akan mengubahnya menjadi faktor agar bisa kita buat buat box plot nantinya. Dan ini adalah hasil data yang sudah diubah menjadi faktor. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat box plot, di mana box plot ini adalah panjang dari gigi yang dikelompokkan berdasarkan kombinasi suplementasi dan dose, dan warna box plot tadi itu dibedakan menjadi warna putih dan juga steel blue. Nah, ini adalah hasil dari box plot yang sudah dikode tadi. Nah, selanjutnya untuk bar plot. Nah, bar plot ini adalah visualisasi data yang memvisualisasikan berdasarkan data kategori. Nah, di sini kita gunakan data FA DATS. Selanjutnya, di sini kita akan buat nih bar plotnya, di mana ini untuk kode yang ini tuh untuk mengatur letak grafis dari plotnya. Lalu di sini kita buat bar plot fadate row mail main A, di mana dengan kita pakai variabel row mail dengan judul main A, dan juga bar plot fadate row mail juga tapi diubah menjadi main B, dan dengan membuat bar plotnya itu secara orientasi horizontal. Dan ini adalah hasil dari bar plot yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita juga tuh bisa mengkostum gitu bar plot yang mau kita bikin tuh kayak mana. Jadi di sini kita bisa ngubah nih, kayak kita mau bordernya itu warna apa. Di sini kita pilih bordernya itu warna steel blue, dan juga untuk kotak-kotak dari bar plotnya itu bisa kita ubah juga warnanya. Di sini kita pakai warna
abu-abu, kuning, biru, hijau, dan juga oranye. Dan juga kita bisa ngubah nih, eee, nama-nama dari variabelnya itu jadi letter dari A sampai E, dan juga, orientasinya menjadi horizontal, dan ini adalah hasil dari bar plot-nya. Nah, selanjutnya juga kita bisa membuat bar plot yang dibedakan berdasarkan kelompok. Nah, di sini tuh kita membuat bar plot sesuai kolom pada dataset EVADETS menggunakan warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok datanya. Dan kita juga menambahkan legend nih untuk mengetahui data dari setiap kelompok itu seperti apa saja dan memisahkan tiap-tiap kelompoknya. Di sini kita bisa melihat nih ada variabel rural male, rural female, urban male, dan juga urban female. Dan ini aja legendanya. Selanjutnya kita membuat line plot. Nah, untuk line plot itu sendiri, di sini kita pertama itu kita akan membuat vektor data di mana X itu adalah 1 sampai 20, angka 1 sampai 20, lalu Y itu adalah 2 dikalikan dengan X, dan Z itu adalah X dipangkatkan dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat line plot pertama, di mana line plotnya itu adalah membandingkan X versus Y, di mana diberi tipe B, dan garisnya itu berwarna biru. Nah, B ini maksudnya adalah menampilkan titik data dan garisnya. Dan LYT1 itu sebagai garis-garisnya itu menjadi solid gitu, tidak terputus-putus. Sedangkan pada line plot yang kedua itu yaitu plot X versus Z. Di sini kita membuatnya dengan tipe O, dan LTY2 itu sebagai garisnya itu putus-putus dan diberi warna merah. Dan juga kita menambahkan legend untuk memberi informasi tentang bahwa kalau misalnya untuk line pertama itu dibedakan jadi warna merah, dan juga line yang kedua itu garis putus-putus berwarna biru. Dan ini adalah hasil dari line plotnya. Nah, selanjutnya ke pie chart. Untuk pie chart ini sendiri, pertama kita masukin dulu nih. Di sini kan kita mengatur marginnya dulu nih dari pie chart yang mau kita buat, supaya marginnya itu menjadi sangat sempit untuk mengoptimalkan ruang plotnya. Lalu kita pakai fungsi pi, lalu kita masukkan nih data-datanya, di mana datanya itu ada 250, 60, dan juga 20. Lalu kita masukkan juga nih dari yang data 280 ini itu namanya sky, lalu 60 itu sunny side of pyramid, dan 20 itu shady side of pyramid. Nah, terus juga kita kasih warna dari data-data tersebut, di mana sky ini warnanya biru, sunny side ini warnanya kuning, dan shady side of pyramid itu warna emas. Dan untuk init angle itu memulai sudut pie chart dari min 50 derajat, sehingga rotasi wilayah awalnya itu akan berbeda, dan menghilangkan garis tepi atau outline dari setiap sektor pie chart untuk border NA ini. Dan ini adalah hasil dari pie chart yang sudah kita buat tadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan teman saya tadi, kita sekarang akan menggunakan namanya plot library tambahan di R, yaitu namanya ggplot2. Nah, ggplot ini lebih bagus digunakan dengan tdiverse, yaitu yang untuk memakai pipeline dari dataset, jadi kita gampang memakainya. Oke, kita install dulu namanya ggplotnya. Nah, kita install namanya package gremender ya, karena di sini kita menggunakan gremender. Oke, kita restart dulu. Nah, oke. Setelah udah install, kita yang namanya melakukan install ggplot juga. Kebetulan saya sudah install, jadi kita tidak usah menginstal lagi. Nah, setelah itu kita akan mengimport library-nya ya. Setelah kita install, kita load dulu ke R kita, ggplotnya, remindernya juga, datasetnya juga. Nah, ini yang perlu nih, deplir itu dia bawaan dari ggplot dia untuk
mempermudah kita sebagai developer gitu untuk mendapatkan datanya. Dia pakai pipeline gitu. Nah itu sama juga kayak table juga. Nah kita lihat Gipsly, kita lihat data si dataset Giplan itu gimana sih. Nah jadi Giplan itu ada 6 kolom, yang mana tipe datanya tuh pertama faktor, dan yang kedua tuh init, dan disedit di sebelumnya sini. Hasilnya kita lihat unique data dari sini tuh gimana sih. Nah ini lihat, jadi si Ghibli ini mengandung data yaitu 150, 197, 62, 67, 72, dan seterusnya. Nah selanjutnya kita akan melakukan yang namanya visualisasi data menggunakan kita pakai bar plot. Nah pertama-tama tuh kita bikin ggplot. Kita pakai ggplot, pakai datanya tuh dasarnya apa, pakai datanya Japminder, terus kita AS. Nah AS ini fungsinya untuk datanya tuh kita pakai apa dulu sih. Nah karena sudah dipakai kan kita pakai namanya GBD per cup. Terus kita pakai namanya pakai live expense. Jadi kita menggunakan dua variabel ini, yaitu dpd getPan sama livePan. Terus kita colornya tuh kita pengen pakai variabel continents. Nah gini. Nah sudah dapat nih. Nah kita tambahin sama geom point. Jadi geom point itu apa sih? Jadi geom point itu dari ggplotnya saja. Jadi dia menggunakan bagus tuh enggak sih. Nah karena datanya itu terlalu panjang ya, GPD live sama pointnya, jadi untuk memperbagus visualisasi kita yang namanya scale. Kita scale X dengan log. Biar apa? Biar jadi data poinnya tuh nggak terlalu brutal gitu, nggak terlalu bagus. Jadi bagus gitu. Oke, kita jalankan. Geom. Nah ini tipe. Oh ini ada. Kita coba gap minder tuh gimana sih datanya. Nah ini GPD per. Nah kita pakai variabel 2 ini. Bisa dilihat dari invertmentnya, dia tuh bakal muncul di sini ya. Ini kurang harusnya dia. Nah plotnya tuh dia kayak gini, dia nggak muncul di sini, nggak tahu kenapa. Nah jadi kita cari kan kalau di ini X nya tuh, GDP cap-nya tuh dia dari X, dan kemudian Y-nya tuh left expand, dan dikolorin ya tuh berdasarkan kontinennya tuh ini nih. Mungkin kita sedikit perbarui, kayaknya kurang bagus deh. Nah tetap sama ya kayak gini ya. Jadi visualisasi data pakai geopom tuh kayak gini. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan sebuah namanya bar plot ya. Gimana sih cara buat bar plot menggunakan yang namanya selanjutnya kita akan menggunakan membuat box plot. Box plot, nah kita pakai namanya TD first, kan tadi ini kurang enak ya dibacanya. Nah kita pakai gap minder. Nah pakai pipeline. Di pipeline ini kita namanya tuh kita filter dulu. Kita pengen pakainya tuh year variable year. Dia itu yang sama dengan 1952, dan atau year-nya tuh sama dengan 2007. Jadi kita bandingin yang tahun terakhir sama tahun yang terbaru gitu. Nah kemudian kita apain? Nah kemudian kita pakai
kita cobain lagi, kita ekspor lagi. Nah, ekspornya tuh kita plot ggplot sama kayak di atas tadi. Ggplotnya tuh variabelnya apa aja? AS, variabelnya itu AS, terus kita kontinen. Nah, kita berdasarkan kontinen, terus variabelnya apa? Live xp, live experience-nya. Nah, terus kita fill. Nah, kita faktorin, kita isi gitu, faktor year. Nah, kita pakai variabel year gitu. Nah, selanjutnya kita ya pakai box plot geom terus bar plot, box plot untuk ini ya. Setelah dapat tuh ya kita dapatkan kan. Kita maju. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat ya dari data tersebut. Nah, si faktornya tuh kan year-nya nih. Kita lihat jadi si data Afrika tuh banyakkan rata-rata di sini, dan lihat variansnya di Amerika tuh banyak. Dia berada di rentang 40 di ini lebar gitu. Nah, ada Asian-nya juga dia kurang ini. Nah, jadi ngebandingin. Kita filter dulu yang namanya tahunnya, faktornya tuh berapa, fill-nya tuh kan faktor. Nah, seperti itu. Secara interpretasi dia lebih baik dibandingkan menggunakan box plot seperti biasa yang dipakai di namanya yang biasa di R, yaitu bawaan R-nya. Akhirnya kita akan melakukan visualisasi bar plot. Nah, kita ingin mengetahui kontennya Asia sama faktornya tuh gimana sih. Kita pengen memperlihatkan, kita liatin dulu. Kita pengen lihat yang kontennya Asia, kontinen itu sama dengan Asia. Nah, kita kontinen itu sama dengan Asia. Terus kita cobain lagi. Set. Nah, kita pengen kita lihat pengennya tuh berapa sih faktor live-nya. Kita pakai satu doang ya. Ggplot AS sama kayak tadi. AS-nya kayak gini aja. Kita pengen dibandingkan gini, kita lihat di Asia tuh gimana sih perbandingannya gitu. Oke, kita coba mulai kan. Nah, kita lihat tuh setiap tahunnya tuh dia semakin kesini semakin besar gitu di benua Asia tuh. Tuh lihat dari faktornya, dia warnanya di sini berarti dia kecil, kesini berarti dia makin besar gitu. Nah, gitu, seperti itu. Kita bisa mengeksplorasi gitu barplot, boxplot lebih baik lagi gitu dipakai. Nah, sebenarnya kita akan menggunakan yang namanya Gap Remainder, cuman kita pakai barplot. Nah, kita pengen memvisualisasikan apa sih kelompokan berdasarkan kontinen. Nah, terus kita lihat yang expand-nya tuh lebih banyak di mana sih gitu. Oke, kita lihat. Terus kita kelompokkan dulu ya, group by kita group by apa, kontinen. Nah, jadi dia akan membuat group by berdasarkan kontinen gitu. Selanjutnya kita akan membuat summarize itu kayak menambahkan gitu, kayak menambahkan variabel baru gitu. Kita namanya min average, min life xp gitu. Nah, kita isi life xp nya tuh dengan min, variabelnya diminkan dengan of xp gitu. Nah, seperti ini kita bikin variabel min life. Itu sebenarnya min life nya dari variabel si ini life expand gitu. Nah, sebenarnya kita ingin mengurutkan dari besar yang terkecil. Nah, group by itu jadi berarti kayak range. Jadi kita pengen ngurutin dash itu berarti descending. Apa sih variabelnya? Min life exp. Tuh, kita pengen ngurutin si min exp. Selanjutnya mau ngapain lagi? Nah, kita baru namanya bar plot. Si plotinnya ggplot. Terus ggplot, terus AS tuh fungsi. Jadi fungsinya itu ngambil apa? Kontinen sama min life
exp gitu. Nah terus apa lagi, nah kita pakai perbandingin kontinen sama min exp. Nah terus kita namanya geom bar, kita pakai bar plot. Statnya tuh kita ini identity. Nah kita jalanin, dia bakal nunjukin apa sih di si bar plotnya dari si ininya si ini error belum ditutup. Nah gini, jadi kita lihat kan di Afrika tuh dia cuman lifetime-nya tuh dikit. Nah karena sudah kita arrange, makanya dia bisa menunjukkan gitu. Jadi kita grupin by ini, jadi data-data yang mirip itu kita grupin. Terus kita bikin namanya variable baru yang namanya min life. Nah min life tuh ya rata-rata dari min life-nya dari si grup by kontinen ini. Terus kita deskripsiin, makanya dia mengurut dari atas ke bawah gitu. Lanjut ke kita pakai variabelnya tuh kontinen sama min. Nah kemudian kita pakai geom bar, jadi kelihatan tuh jadi bar plot seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asa Doa Uli dari kelompok 7. Di sini saya NIM 122450005. Ini akan menjelaskan mengenai visualisasi data menggunakan ggplot. Dan di sini saya akan memakai pie chart dan histogram juga density plot. Oke, pie chart ini. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu kita membuat kode total, tanda panas, sum, gap minder, tanda $pop. Itu maksudnya di sini gunanya untuk menghitung total populasi dari seluruh datanya. Nah, selanjutnya ada gap minder ini lanjut kita mengelompokkan berdasarkan kontinen atau negara, karena dataset yang digunakan ini kan mau menggunakan populasi dari beberapa benua, maksudnya benua bukan negara. Lanjut karena kita mau berdasarkan kontinen atau benua, kita buat group by dalam group kontinen. Terus kita buat ringkasan datanya, summarize pop, sum as numeric pop, percent pop per total dikali 100. Maksudnya itu menghitung jumlah populasi di setiap benuanya dan presentasi kontribusi populasi setiap benua terhadap total populasinya. Nah, setelah itu kita akan membuat pie chart-nya dengan cara ggplot AS X sama dengan tanda petik 2. Maksudnya di sini nggak ada sumbu Y, nggak ada sumbu X-nya. Terus di sini kita memakai persen fill continent tambah geom bar karena kita mau buat pakai bar juga. Setelah itu statnya identity buat pie chart berdasarkan presentasi populasi per benua. Nah, setelah itu chord polar ini maksudnya kita akan mengubah grafik batang menjadi pie chart. Jadi kan kita geombar ya. Jadi kita mau berubah dari geombar tersebut kita menjadikan pie chart. Jadi ini kan pie chart itu kan fungsinya hampir sama bar chart, yaitu akan memperlihatkan populasi berdasarkan besar dari bentuknya. Jadi di sini kan kalau pie chart berarti besar dari diagram lingkarannya nantinya. Mungkin kita running aja. Oke, sini aku belum dari awal ini. Bentar ya. Waduh, dari sini. I'm sorry. Oke, next kita langsung ke sana aja. Yang tadi guys? Ini. Nah,
kita running dan hasilnya seperti ini pie chart-nya. Jadi ini kita melihat populasi per benuanya, ada benua Afrika, Amerika, Asia, Europe, dan di Oceania. Nah, yang ternyata banyak populasi orangnya itu di Asia, di Tosca ini. Tuh. Semakin besar diagram lingkarannya, ukuran sudutnya, maka berarti populasinya juga semakin banyak dibandingkan dari ukuran yang lebih kecil lainnya gitu. Pie chart menunjukkan distribusi persentase populasi di setiap benua dari visualisasi ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat visualisasi data, histogram, dan density plot. Nah, di sini saya akan membuat variabel life experience atau harapan hidup dengan sumbu X sebagai usia harapan hidup dan sumbu Y-nya itu sebagai frekuensinya. Nah, jadi nanti bakal menunjukkan distribusi harapan hidup di berbagai negara. Dari grafik ini kita bisa melihat bagaimana data harapan hidup terdistribusi, apakah ada kecenderungan data terkonsentrasi pada rentang usia tertentu. Jadi nanti ada life X berdasarkan usia harapan dan juga banyaknya berapa alias frekuensi dari sumbu Y-nya nanti. Oke, mungkin langsung kita running aja. Ya, ternyata di sini kita kelihatan lah ya bahwa ternyata berada pada memiliki harapan hidup dalam kisaran seperti itu. Nah, ini life experience berdasarkan usianya. Life experience berdasarkan usianya. Ini banyaknya orang. Gitu, teman-teman. Jadi, ini untuk seluruh benua ya. Jadi, nggak terpatok untuk benua apanya, tapi ini terpatok pada life experience, jumlah life experience-nya. Lanjut ke density plot. Density plot itu sebenarnya bentuknya sama aja, sama kayak histogram. Bedanya nanti density plot itu bakal menunjukkan bentuknya itu garis gitu. Histogram tadi kan bentukannya sama aja nanti, tapi nanti ada garis yang akan memperlihatkan besar atau kecilnya frekuensi per life experience umur dari orang tersebut dari rata-rata populasinya. Nah, kita memakai kode Gapminder, terus ggplot as life experience geom density, karena kita mau membuat density kan. Membuat density plot untuk variabel life experience. Density plot menggambarkan probabilitas distribusi life experience pada rentang yang mulus. Mungkin langsung kita running aja. Nah, jadi semakin tinggi plotnya ini, maka semakin banyak frekuensi dari ini kan rentang usianya nih. Ini banyaknya orangnya gitu. Jadi menunjukkan yang kita lihat itu ternyata di kisaran umur 60 sampai 80 tuh banyak di bagian sini di antara itu. Menunjukkan distribusi probabilitas harapan hidup. Puncak pada density plot menunjukkan rentang harapan hidup yang paling umum. Jadi ini yang paling umum rentang harapan hidupnya di antara ini. Nah, semakin ke bawah berarti semakin rendah juga harapan hidupnya gitu, atau variable life XP ini. Kita bisa melihat distribusi harapan hidup yang lebih halus dibandingkan dengan histogram, karena kalau histogram itu kan berdasar itu kan kayak kotak-kotak gitu ya. Nah, kalau kita kayak density itu kita lebih halus, kita jadi bisa melihat peningkatan signifikannya tuh secara lebih mulus gitu dibandingkan histogram gitu kan. Memberikan informasi tentang kisaran usia yang paling sering muncul dan apakah data tersebut memiliki satu puncak unimodal atau lebih atau multimodal gitu. Itulah gunanya memakai density dibandingkan histogram, itu bedanya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai visualisasi data. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membuat